Tadi yang menarik itu adalah tentang surga begitu ya. Nah ini ketika kita bicara tadi seperti Pak Haji Surti masalah buah-buahan selalu ada, tidak ada prosesnya, yang ada cepat matangnya. Kemudian banyak bidadari. Nah yang saya tanyakan itu Ya, proses untuk menjadi orang yang bisa mendapat itu kan tidak mudah ya Pak Haji Surti ya. Di ya, dunia ya, yang kecil aja dosa dan sebagainya sehingga memberatkan. Nah mungkin ya, kiat-kiatnya seperti apa nih Pak Haji Surti ini kiat-kiat untuk mendapatkan itu begitu ya. Kan begitu ya, Pak. ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Samsul Bahri. Ini yang juga paham. Pertanyaannya adalah eh, dengan penggambaran surga yang seperti tadi. Jadi kita tentu jadi golongan itu. Kiat-kiat apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa kayak begitu. Begini, Pak Samsul. Kita kan Siap. lagi membahas ini ada 3 golongan dikatakan di dalam surat Al-Waqiah ini. Nah, golongan yang merasakan tadi itu adalah golongan pertama dan golongan kedua, Ya. yaitu as-sabiqun as-sabiqun, orang yang paling dahulu berbuat kebaikan sehingga dia dapat surga yang paling tinggi, paling istimewa. Dan yang kedua adalah ashabul yamin, golongan kanan, yang mereka mendapatkan surga juga, walaupun surganya katakanlah surga yang standar, tapi tetap surga yang penuh dengan kenikmatan yang seperti tadi kita gambarkan. Nah, ada Ya. golongan tiga, golongan yang disebut ashabus shimal, golongan kiri. Nah, ini yang akan celaka hidupnya, menderita, yang nanti 2 pekan lagi kita akan baru bahas tentang golongan kiri ini insya Allah. Nah, untuk menjadi as-sabiqun as-sabiqun dan golongan kanan tadi, ya kita sinilah diminta syarat utamanya jadi orang yang beriman. Apa yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita semua yang hadir di pengajian ini semuanya sudah menunaikan ibadah haji. Insya Allah itu sudah modal besar buat kita untuk menjadi orang-orang Amin, yang amin. mendapatkan tadi Amin itu ya. semua. Ya. Jadi tinggal bagaimana itu kita menjaga. Ya, kan waktu kita haji kalau masih ingat diterangkan, ya, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak ada lain kecuali surga. Jadi surgalah balasan bagi mereka yang haji yang mabrur. Masya Allah, Nah, Masya Allah. persoalan adalah bagaimana menjaga kemabruran ini, konsistensi ini. Alhamdulillah Allah yang maha pengampun, yang maha penyayang, memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan. Diberikan kepada kita jalannya untuk menjaga keimanan ini. Diberikan sholat 5 waktu, itu untuk menjaga sebetulnya. Supaya keseharian kita yang selama 24 jam ini, kita tetap dalam kondisi hati yang tetap mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun pagi sebelum kita memulai segala aktivitas, kita sudah melapor dulu kepada Allah, menghadap kepada Allah, kita sholat subuh. Ini tidak mudah dilakukan ya, oleh orang banyak, kecuali orang-orang yang sabar, orang-orang yang beriman, yang nantinya akan mendapatkan balasan ini. Balasan yang tadi kita bahas, sabul yamin dan asabiqun asabiqun. Jadi kalau kita di dunia bisa menjadi orang yang seperti itu, rela bangun pagi meskipun ngantuk, rela bangun pagi meskipun cuaca dingin, rela bangun pagi meskipun mata ini pengennya terpejam terus ya. Tapi kita buat diri kita berjuang untuk bangun, untuk ambil wudhu, kita kemudian sholat subuh, apalagi yang laki-laki pergi ke masjid misalnya, maka ini menjadi poin tersendiri. Dan inilah yang akan membekal kita insya Allah punya sikap konsisten di dalam keimanan ini. Siang hari dalam kesibukan, kita tetap melakukan sholat zuhur. Sesibuk apapun, kita sholat. Waktu asar juga demikian. Kita mungkin sudah agak lelah, ya, dan kadang-kadang kita suka lupa ingin memutuskan sesuatu itu dengan baik atau tidak. Kita menghadap Allah dulu, supaya keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang baik. Pulang mungkin maghrib dalam keadaan capek, lelah juga ya. Kita sebelum bercengkrama dengan keluarga, kita bercengkrama dulu, komunikasi dengan Allah, sholat maghrib. Isya'nya juga begitu, sengantuk-ngantuknya tetap
sebelum kita tidur kita akan perjuangkan untuk sholat isya. Nah, kita yang berusaha seperti ini, ya, yang kalaupun kita menjaga begini, namanya manusia, besok kadang-kadang ada aja lupanya, ada aja kurangnya. Dia sudah jaga, dia tidak minum minuman keras. Kadang-kadang terbujuk sama teman, dia sudah jaga untuk tidak berjudi. Ada juga dia sudah jaga untuk jaga mulutnya, tidak ngomongin orang. Tetap terjadi. Alhamdulillah, Allah Rabb kita Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selama modalnya tadi sholat 5 waktu ini terjaga dengan baik, kalau ada yang kurang-kurang kayak tadi, Allah akan mengampuni kita, Allah akan memaafkan kita. Ya. Yang penting 5 waktunya kita jaga dengan baik. Dan ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan kesalahan dan dosa itu, kita bermohon kepada Allah, ya, dengan minimal kita baca istighfar 3 kali sesudah sholat, atau ketika sedang sholatnya sendiri, itu kan kita baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, atau kita baca rabbil gfirli warhamni wajburni, itu minta ampun kepada Allah. Maka mudah-mudahan hal-hal yang terlanjur salah kita buat segera Allah ampuni. Jadi kiat-kiatnya adalah jaga 5 waktu ini, jangan lupa kalaupun ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, segera minta maaf, minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni kita. Dan insya Allah kita tetap menjadi golongan yang seperti tadi diceritakan, insya Allah. Ustadz Ceramah mengatakan bahwa umat Islam itu sudah pasti zaman surga, masuk surga, jaminan masuk surga semua. Tapi ya transit dulu yang ada yang punya dosa. Ya, itu dosa yang belum diampuni. Ya. Yang saya tanyakan ini dari orang-orang kafir, dari golongan ahli kitab itu, dan orang-orang musyrik itu dari Yahudi Nasrani, Pak Ustadz ya? Apakah dari golongan ahli kitab? Apakah itu termasuk orang-orang beriman juga kepada Allah gitu? Baik. Jadi begini Pak, sebetulnya penggambaran tentang ayat seperti innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, ya, ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dari golongan kaum musyrikin, dari golongan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ketika ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada, sudah datang beliau bawa Al-Quran, tapi mereka tetap menjadi Yahudi, tetap menjadi Nasrani. Apa gimana? Adapun ketika mereka dahulu yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, dan ketika mereka menjadi Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, maka mereka sama dengan kita adalah orang-orang beriman. Mereka dianggap tidak lagi menjadi orang beriman sesudah Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad ada membawa risalah yang menyempurnakan, yaitu Al-Quran. Maka kata Allah, "Famadza ba'dal haqq illa dhalal." Maka tidak ada lagi yang mengikuti ajaran kebenaran yang Nabi Muhammad kecuali ajaran itu adalah ajaran kesesatan. Jadi kalau ada orang-orang yang sekarang ini tetap menjadi Yahudi, tetap menjadi Nasrani, tidak beriman kepada ajaran Muhammad, maka mereka tidak digolongkan orang beriman lagi. Itu begitu. Ya, tapi kalau waktu dulu zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Musa, mereka adalah orang-orang beriman, digolongkannya. Jadi mereka menjadi orang beriman di masa itu. Nah, kan dalam kitab mereka itu diberitahu akan datang nanti Nabi terakhir. Nah, itu mestinya dia berpesan kepada anak keturunannya bahwa nanti kalau kalian hidup di akhir zaman akan ada Nabi terakhir yang muncul, kalian ikutilah ajaran Nabi itu. Mestinya orang tuanya berpesan begitu. Nah, tentu saja ada yang sampai pesan dari orang tua mereka seperti itu, lalu menjadi Muslim, lalu ada yang tidak. Nah, yang akhirnya menjadi Muslim, itulah yang insya Allah akan termasuk golongan yang nanti akan masuk ke dalam surga. Meskipun seperti kata Pak Poniman tadi, ada yang orang beriman masuk surga, mesti masuk ke neraka dulu. Ada yang begitu. Tapi insya Allah, selama orang itu menegakkan sholat 5 waktu, meskipun kesalahannya
setinggi langit, kesalahannya sepenuh bumi. Sebelum dia meninggalkan dunia, dia minta ampun, dia bertaubat kepada Allah, maka kesalahan ia akan Allah ampuni semua. Dan kalau sudah diampuni kesalahan dan dosanya, dia akan masuk surga langsung, tidak pakai mampir lagi. Jadi orang yang pakai mampir lagi itu adalah mereka yang ketika meninggalkan dunia yang fana ini masih terbawa sampai mati dosa dan kesalahannya. Dia tidak sempat taubatan nasuhan, dia tidak pernah minta ampun kepada Allah, ya, atau dia sudah wafat, saudaranya mengampuni dia, berdoa supaya dia diampuni. Nah, ada orang yang dia sudah wafat pun saudara-saudaranya yang masih hidup mendoakan dia semoga diampuni, itu juga akan berpengaruh. Nah, pengaruh doa-doa orang yang hidup ini kepada orang yang sudah wafat, walaupun dia ketika wafat katakanlah taubatnya belum banyak, istighfarnya belum banyak, ada yang sebagian Allah ampuni, sebagian belum Allah ampuni, maka ketika dia sudah wafat, dengan doa-doa saudaranya yang masih hidup, doa anaknya yang soleh yang masih hidup, itu akan membuat keadaannya pun juga berubah menjadi baik, dan Allah hapuskan dosa-dosanya, dan dia akan dapat masuk surga secara langsung. Bisa juga begitu, Pak Paniman. Jadi masih ada kesempatan selama orang itu wafat dalam keadaan muslim. Syaratnya itu. Kalau dia wafat dalam keadaan muslim, masih memungkinkan bagi saudaranya yang masih hidup mendoakan yang bersangkutan agar terampuni dosanya yang tidak sempat dia minta ampun ketika dia masih hidup. Entah karena mungkin lalai, entah karena apa, dia masih belum sempat minta ampun yang sungguh-sungguh. Nah, lalu ketika dia wafat, dengan catatan tadi, dia bersyahadat yang benar, mengaku muslim, hatinya hati keberpihakan kepada Islam. Jadi hati yang muslim itu adalah hati keberpihakan. Contoh dalam kasus sekarang ini, dia ada begitu melihat saudara-saudara mereka di Palestina terzalimi, teraniaya seperti itu oleh orang-orang Yahudi Zionis ini. Hatinya itu terasa ya ingin membela saudaranya, ingin menolong saudaranya, ingin memberi makan saudaranya. Dia nggak mampu melakukan itu dengan secara langsung. Ya, dia hanya bisa kirim doa, memohon kepada Allah. Nah, disitulah orang itu disebut orang beriman. Ada iman di situ. Tapi kalau di hatinya nggak peduli, ya itu kan jauh. Itu kan bukan tempat kita, itu kan bukan tidak kelihatan dengan kita. Itu nggak ada iman. Salah satu indikator keimanan seseorang adalah keberpihakannya kepada orang-orang yang beriman, yang sedang berjuang, apalagi mereka yang sedang teraniaya, mendapatkan kezaliman dari musuh-musuh umat ini, musuh-musuh Allah juga. Itu begitu. Saya kira itu barangkali Pak Poniman. Ya. Jadi berharaplah terus, insya Allah kita termasuk mereka yang masuk surganya langsung. Jangan berpikir merendah, kita bisa-bisa, tapi tersiksa dulu. Itu tidak. Ya, insya Allah kita akan masuk surga langsung dengan berupaya menjaga yang 5 waktu ini dengan baik. Saya kira itu. Jadi ada 3 pertanyaan. Nanti di akhirat kita punya itu gambaran saja. Tingginya setinggi Nabi Adam. Tampannya setampan Nabi Yusuf. Itu penggambaran kita akan tampan. Tapi tetap wajah kita berbeda satu sama lain. Tidak sama. Dari mana istri kita mengenali kita? Dari mana suami mengenali istrinya? Itu dari hatinya. Itulah makanya hati itu harus paling berperan dalam hidup ini. Cintailah istri kita dengan hati. Cintailah suami kita dengan hati. Karena yang membuat kita kenal mereka nanti di akhirat adalah hati. Kalau di dunia ini kita mencintai mereka tidak dengan hati, kita tidak akan bisa ketemu lagi dengan mereka. Karena kita tidak mencintai mereka dengan hati. Karena yang membuat kita kenal mereka adalah hati kita. Jadi begitu lihat semua cantik-cantik, yang mana yang istri kita? Melihat semua ganteng-ganteng, yang mana yang suami kita? Kita kenali dari hati kita. Dan wajah kita ini ada yang menggambarkan begini. Kita seolah-olah nanti di akhirat diberikan kesempatan seperti kita di dunia ke tukang cukur. Tukang cukur itu kan kita tahu ada model-model rambut tuh yang panjangnya begini, yang modelnya begini, yang modelnya begini, begitu misalnya. Kita pengen cukur itu tukang cukur bilang pengen model yang itu, pengen model yang itu. Nah, nanti di akhirat kita akan punya rupa wajah yang ganteng-ganteng, boleh pilih wajah yang mana yang kita mau. Yang ganteng seganteng apa yang kita mau, kita pilih.
Itu dalam hadis itu katakan begitu. Jadi kita memilih sendiri wajah ganteng kita. Begitu kita pilih yang seperti itu, kita pilih yang paling cantik juga yang seperti itu, dan memang nanti di akhirat wanita soleh di dunia ini menjadi pemimpin bidadari. Jadi istri kita akan jadi pemimpin. Nah, wanita sana cantik-cantik, istri kita akan lebih cantik. Jangan dikira istri kita tampangnya kayak sekarang. Enggak. Kalau istri yang sekarang nanti Pak Dokter akan bilang, lo lagi. Gitu. Macam gitu. Kita akan dengan rupa yang berbeda. Jadi satu sama lain rupanya berbeda, tapi semuanya cantik-cantik, sebagai ganteng-ganteng. Kayak di dunia ini aja kita lihat, dan cantik kan juga banyak, gitu kan? Yang ganteng kan juga banyak kan gitu. Tapi kita bisa pilih cuma satu kan. Nah, itu di akhirat juga akan seperti itu. Yang cantik juga banyak, yang ganteng juga banyak, tapi semuanya dengan penampilan yang luar biasa. Yang penggambarannya kurang lebih seperti tadi, usia 33 tahun, seperti usia Nabi Isa, waktu dibangkitkan, tampangnya seperti tampang Nabi Yusuf, tapi ganteng-ganteng semua, dan tingginya besar-besar seperti Nabi Adam. Jadi yang besar itu cuma Nabi Adam. Kalau udah Nabi Musa, udah Nabi yang lain, kecil lagi semuanya. Yang besar cuma Nabi Adam. Ya, itu Nabi Adam itu yang sampai 60 hasta tadi. Terus pertanyaan terakhir, melihat wajah Allah. Nah, ini dalam Al-Quran dikatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ahli surga nanti di akhirat itu adalah wajah yang berseri-seri. Dan wajah mereka menjadi tambah berseri begitu melihat wajah Allah dengan mata kepala. Berarti kenikmatan surga yang akan menjadi pelengkap kenikmatan nanti di akhirat adalah kita diizinkan untuk melihat wajah Allah yang sesungguhnya. Tidak ada kenikmatan yang lebih dari itu. Kenikmatan makanan, kenikmatan tadi, semua yang digambarkan tentang surga, semuanya akan menjadi belum lengkap ketika kita belum melihat wajah Allah. Dan kita akan diizinkan melihat itu. Jadi kita akan menjadi hamba Allah yang sangat bersyukur begitu sudah memandang wajahnya. Dan sebetulnya di dunia ini kita bisa memandang wajahnya walaupun tidak bisa melihat dengan mata kepala. Kita bisa memandang wajah Allah dengan hati kita. Dalam sholat 5 waktu, kita disuruh merasakan setelah kita sedang berdialog dengan dia. Kita memohon kepadanya, kita meminta kepadanya, kita mendengar petunjuknya, kita mendengar balasan ucapannya. Kita baca Al-Fatihah saja kan, dalam hadis itu dikatakan dijawab langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku, membuat posisiku tertinggi di hatinya. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, kata hambaku memuliakan kedudukanku, mengakui bahwa tidak ada lagi yang berkuasa di akhirat kecuali hanya aku. Kalau di dunia masih ada yang berkuasa, mengaku raja, mengaku pemimpin dan lain-lain. Tapi di akhirat diakui oleh kita hanya Allah yang maha kuasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza ma baina 'abdi wa baini. Ini adalah apa yang antara urusan hambaku dan aku. Kemudian begitu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memang sunnahnya kalimat ini dibaca langsung sebetulnya. Dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Allah menjawab, hadza ma baina 'abdi wa baini wa li 'abdi ma sa'a. Ini adalah apa yang ada antara aku dan hamba-hambaku, dan bagi hamba-hambaku apa yang mereka minta. Apa yang mereka mohon, aku akan kabulkan. Nah, kita mintanya siratal mustaqim itu tadi. Bukan ghairil maghdub waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi, atau orang seperti orang Yahudi, waladdallin, dan seperti orang-orang Nasrani yang sesat. Kita minta siratal mustaqim, jalannya umat Nabi Muhammad sallallahu